Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu bihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semoga keberkahan senantiasa menyertai kita, diberkahi sisa usia kita, diberkahi semua apa yang Allah karuniakan kepada kita, diberkahi rumah tangga kita, aktivitas kita, anak, istri, suami, semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita selalu berdoa semoga kita dimatikan oleh Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Surah apa? Al-Balad. Kita sudah mulai ya. Kalau nggak salah sudah di ayat yang ke-3. Ya, sudah selesai ayat yang ke-3. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita lanjutkan sedikit. Di ayat yang ke-4. Jadi setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala bersumpah, wa walidi wa ma walad, Allah kemudian masuk ke kontennya. Apa yang Allah ingin jelaskan terkait dengan dengan terlebih dahulu bersumpah. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Laqad, saya sudah beberapa kali menjelaskan, lam, huruf lam sebelum qad itu disebut taukid atau kata penegasan. Kemudian ditambah dengan qad, qad juga adalah penegasan sama. Qad kalau berada sebelum fi'il madhi atau kata kerja lampau, dia juga bermakna penegasan. Maka laqad itu artinya ada dua penegasan di situ. Apa yang ingin ditegaskan oleh Allah? Khalaqnal insan. Kami telah menciptakan al-insan, manusia itu. Seperti apa kami ciptakan manusia itu? Fi kabad. Dalam keadaan kabad. Sekarang pertanyaannya, apa makna daripada al-kabad? Al-kabad itu artinya adalah asyiddatu wal masyaqqah. Asyiddatu itu artinya kesulitan, masyaqqah itu artinya masalah. Jadi kami ciptakan manusia itu dalam kesulitan dan dalam masalah. Apa artinya itu? Itu khalaqnal insana fi kabad. Pertama, makna daripada khalaqnal insana fi kabad artinya kami ciptakan manusia itu untuk menghadapi ujian dalam hidupnya di dunia ini. Itu makna pertama. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pertanyaannya, sabar itu enak nggak sih? Sabar itu enak nggak? Nggak enak kan? Nggak enak, itu namanya kabad. Paham kira-kira? Bersyukur itu enak nggak? Berterima kasih itu enak nggak? Enggak Pak, yang ada lupa. Iya kan? Ketika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terpikir nggak sih untuk bersyukur? Kebanyakan manusia nggak terpikir Pak. Susah jadi orang bersyukur itu. Ya, apalagi kalau kita lihat misalnya, seharusnya manusia itu kan dikasih duit hari ini atau tidak oleh Allah misalnya, dapat duit hari ini atau tidak, dagangannya laku hari ini atau tidak, ya, kerjaannya tuntas hari ini atau tidak, tugasnya selesai hari ini atau tidak, harusnya dia tetap bersyukur.
dapat makan hari ini atau tidak, harusnya kan tetap bersyukur. Kenapa? Masih hidup. Iya kan? Kenapa? Masih ngerasa lapar. Kenapa? Masih ngerasa ngantuk. Masih bisa ngelihat, masih bisa ngomong, masih bisa ini dan masih bisa itu. Terlalu banyak nikmat Allah yang dikasih. Tapi pertanyaannya, apakah kebanyakan manusia bersyukur? Yang ada lupa. Itu namanya kabat. Jadi masalah dan kesulitan. Makanya di antara sekian banyak mufassirin ada mengatakan bahwa fi kabat itu, dalam keadaan kabat, kesulitan dan kesusahan itu, artinya manusia diciptakan untuk dua hal. Pertama, untuk bersabar ketika mendapatkan musibah. Yang kedua, untuk bersyukur ketika mendapatkan nikmat. Dan dua-duanya disebut sebagai ujian. Dua-duanya disebut sebagai ujian. Ya, Allah Subhanahu wa taala tegaskan di dalam ayat yang lain, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami akan uji kalian dengan dua macam. Pertama bisyarri, dengan keburukan. Yang kedua wal khairi, dan dengan kebaikan. Dua-duanya kata Allah fitnah. Kalau dua-duanya fitnah, berarti nggak ada yang enak. Dikasih kenikmatan, enak menikmati kenikmatannya, tapi kewajibannya nggak enak. Kan begitu kan? Kalau Anda dikasih duit tiba-tiba 1 miliar, menikmatinya enak Pak. Menikmatinya enak, dapatin duitnya itu enak. Tapi kewajiban dibalik itu nggak enak. Apa saja kewajiban dibalik itu? Zakat dulu. Iya kan? Apalagi kewajiban dibalik itu? Sedekah dulu selain zakat. Apalagi kewajiban dibalik itu? Kalau tuh duit belum ente pakai, duit itu belum ente pakai, kasih dulu orang yang butuh. Kasih dulu orang butuh. Nggak enak Pak kewajibannya. Menikmati kenikmatannya enak, tapi kewajiban dibalik itu nggak enak. Itu yang disebut dengan fi kabat. Makanya termasuk bagian dari ujian. Kenapa bagian dari ujian? Karena kewajiban dibalik nikmat itu adalah sesuatu yang tidak enak. Itu adalah masalah. Itu makna daripada laqad khalaqnal insana fi kabad. Baik, kita cukupkan dan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.